Cara merubah rezeki melalui tindakan pikiran. Tahu kan bahwa Tuhan kita itu maha kaya? Ya, Allah sendiri yang mengatakan jika Dia adalah yang maha kaya. Nah, kenyataannya, kenapa hamba-hambanya masih banyak yang miskin padahal Allah maha kaya? Jelas dalam beberapa literatur Al-Quran mengatakan, memintalah pasti akan dikabulkan. Nah, kenapa saat kamu meminta tapi kamu gak kaya-kaya juga? Pertanyaan ini akan saya jawab. Apa penyebab yang membuat kamu tidak bisa kaya padahal sudah ada jaminan apabila meminta maka akan dikabulkan? Nabi Muhammad itu gak kaya. Kata siapa Nabi Muhammad tidak kaya? Nabi Muhammad itu kaya, bahkan di usianya yang ke-22 tahun saja beliau sudah menjadi saudagar. Tetapi agama Islam tidak menyorot kekayaan beliau, melainkan etika, adab, serta ajaran yang beliau emban. Selama ini kita sering mendengar jika Nabi kita dan para sahabat sering kelaparan, bahkan mau makan saja harus puasa dulu. Cerita tadi sepenuhnya tidak salah dan tidak juga semuanya benar. Jika ingin mengukur kekayaan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sesungguhnya mereka kaya raya, ialah hebat dalam berbisnis. Akan tetapi orientasi mereka hidup di dunia bukanlah untuk kekayaan melainkan akhirat. Sehingga berapa saja uang yang mereka miliki, maka uang itu akan segera mereka bagikan dan disedekahkan kepada orang-orang miskin pada masa itu. Bahkan Nabi Muhammad sampai akhir umurnya tidak meninggalkan harta yang banyak pada anak dan istri. Beliau hanya meninggalkan apa yang beliau miliki sekarang. Masih belum dapat jawabannya? Jika belum dapat, maka sekarang akan saya jelaskan. Nabi Muhammad yang kaya raya, pionir, pebisnis, pemilih hidup tidak menjadi orang kaya, melainkan menjadi pemimpin yang sederhana. Itu artinya beliau memang memilih untuk tidak kaya karena orientasi beliau dan para sahabat telah menuju akhirat. Nah, dari sini kita paham tujuan Nabi Muhammad terbentuk akibat alam bawah sadar beliau yang memilih tidak kaya. Padahal sebagai pemimpin, raja, dan pembawa spiritual umat Islam, jika beliau mau kaya, maka sangatlah mudah, apalagi beliau seorang nabi. Tentu saja sangat mudah meminta kekayaan. Dari cerita di atas akan saya jelaskan kekayaan dan kemiskinan itu bukan takdir melainkan sebuah pilihan. Di zaman sekarang banyak sekali orang yang ingin kaya tapi sulit menggapainya. Padahal sudah kerja pagi, siang, malam, tapi penghasilan masih pas-pasan. Nah, inilah yang Anda telusuri, ada apa dengan ini? Sekarang saya bertanya, sudah berapa tahun Anda bekerja? Anggap saja 5 tahun, tapi penghasilan Anda tetap seperti itu saja. Bangun pagi, sholat, makan, kerja, pulang sore, makan, mandi, lalu jalan, malamnya tidur. Nah, keesokannya berlaku lagi demikian, melakukan rutinitas yang sama selama 5 tahun. Dari sinilah alam bawah sadar kembali berperan. Jika rutinitas Anda selama 5 tahun selalu seperti itu, tidak ada kemajuan baik dari sisi kesehatan, keuangan, serta emosi, maka Anda selangkah lagi sudah menemukan jawaban itu. Maka mulai sekarang catat aktivitas Anda. Apa yang sering diperbuat, apa yang sering dilakukan. Nah, sekarang ganti atau tambah aktivitas. Jika biasanya pulang kerja, mandi, jalan, lalu malamnya tidur, sekarang tambah kegiatan itu menjadi pulang kerja, singgah di warung kopi, atau menjenguk panti asuhan, atau berkenalan dengan siapa saja, mencari orang baru, teman baru, saling sapa, silaturahmi, dan menambah teman baru. Maka aktivitas siklus 5 tahun akan berubah, sebab Anda mulai mengganti kebiasaan itu dengan aktivitas baru. Ingat, kekayaan itu bukan ditentukan seberapa berimannya kita pada agama yang kita anut, melainkan seberapa banyak silaturahmi Anda pada orang-orang baru. Bisa jadi yang menyebabkan Anda tidak bisa kaya selama 5 tahun ini bukan karena gaji Anda yang kecil, tapi melainkan kurangnya circle pertemanan Anda dengan orang-orang baru. Sebab semakin sering Anda menambah teman, maka circle Anda semakin bertambah luas dan berpeluang-peluang menuju kekayaan, keberuntungan juga semakin meluas juga. Kok bisa menambah teman membuat kita semakin kaya? Kuncinya yaitu kontak komunikasi. Komunikasi amat penting sebagai sarana penunjang kesuksesan apapun profesi yang tengah Anda tekuni saat ini. Tanpa diiringi dengan komunikasi yang baik serta circle pertemanan baik, biasanya jalan menuju sukses akan tersendat. Tidak perlu jauh-jauh bicara tentang karir, hubungan kita dengan pasangan kita pun bisa hancur berantakan bila tidak disertai dengan komunikasi yang baik.
Komunikasi menjadi media sekaligus kunci untuk membangun sekaligus menjaga hubungan sosial secara baik. Tidak peduli seberapa besar ambisi Anda untuk sukses dan kaya di masa depan, seberapa kuat Anda mampu mengatasi ketakutan, atau seberapa tinggi tingkat pendidikan Anda, kemungkinan meraih kesuksesan dan kekayaan di masa depan masih terbilang kecil apabila Anda tidak memiliki kemampuan kecakapan berkomunikasi yang baik. Karena komunikasi sangat dibutuhkan dalam menjaga hubungan sosial terhadap orang-orang di sekitar kita. Ingat, kebiasaan-kebiasaan unik orang sukses itu nyaman apabila kita berbicara dengan mereka, yang artinya mereka sangat menjaga yang namanya komunikasi. Ingat, Nabi Muhammad dicintai oleh umatnya karena beliau pandai berkomunikasi, dan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi karena beliau berkomunikasi dengan malaikat. Dan perintah sholat untuk kita sekarang itu juga karena komunikasi, perintah langsung dari Allah kepada beliau. Nah, artinya komunikasi ini sangat berperan penting terhadap masalah keuangan dan hidup Anda. Sebenarnya jika Anda kaitkan antara komunikasi dengan uang, tentu saja ini sangat jauh. Tapi apabila Anda kaitkan antara komunikasi dan rezeki, maka ranahnya sangat kuat. Artinya bahasa uang dan rezeki itu mirip kan, tapi ketika diucapkan dalam program bawah sadar, maka makna itu menjadi jauh. Artinya, jika Anda merasa doa tidak terkabul, keinginan mencapai kaya sulit, sekarang mulai ubah cara berkomunikasi kita kepada Allah. Jika biasanya kalian berdoa meminta uang yang banyak, coba ganti doa kita dengan meminta rezeki yang banyak. Ingat, dua bahasa ini sama tapi pemaknaannya menjadi berbeda. Artinya, ubah komunikasi kita dengan Allah menjadi lebih dekat atau semakin dekat. Apabila kita biasa berdoa meminta rezeki yang banyak, maka sekarang ganti doa itu menjadi ucapan terima kasih atas semua rezeki yang diberi. Maka tambahkanlah lagi rezeki yang melimpah ruah agar saya bisa memiliki mobil, motor, rumah, atau perusahaan. Mudah kan? Hanya dengan merubah komunikasi dapat merubah alam bawah sadar. Jika alam bawah sadar berubah, maka pencapaian yang akan kita dapatkan juga berubah. Itu semua terjadi karena alam bawah sadar sangat berperan akan nasib serta keberuntungan kita. Karena itu semua merupakan rangkaian dari segala keinginan yang bersatu padu dengan doa. Sebab apabila keinginan sudah menjadi doa, maka alam semesta akan mempermudah kita bertemu dengan orang-orang yang dapat membawa kita menuju arah kesuksesan. Mulai sekarang juga jaga komunikasi antara kita dan Allah, antara kita dan sesama.